Baik, tema kita hari ini adalah Jesus, the Peacemaker Savior. Jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, pembawa damai. Tadi pujian mengatakan bahwa King of Peace, Yesus adalah Raja Damai. Dan saya percaya dan yakin bahwa berita Natal penuh dengan sukacita, penuh dengan pemberitaan damai. Sehingga kita bisa lihat ayat firman Tuhan. Next, kita lihat. Next. Ya, sama-sama kita baca Injil Lukas pasal yang kedua ayat 14. Menjadi tema nasional Natal tahun 2024. Yang sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya mempelajari tentang Natal, bahwasanya Natal itu seharusnya menjadi damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak kebetulan bahwasanya PGI dan KWI, ya, next, mengangkat dan mengambil tema ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Sebab dunia butuh damai. Ketika Yesus sang putra Natal itu adalah damai itu datang ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, di Natal kala pertama bukanlah Natal damai. Sebab segala sesuatunya harus menjadi tersembunyi di sebuah desa kecil. Sebab tidak semua orang menghendakinya. Next, kita akan lihat saudara, ada beberapa segelintir orang yang ternyata tidak menyukai keberadaan Natal. Ya, itu sebabnya tema kita di sini dikatakan bahwa apa? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa ada seolah-olah dipilih? Kenapa seolah-olah tidak bagi semua orang itu Natal? Karena ternyata saudara ada yang tidak menghendaki Natal. Natal ternyata saudara, setelah saya renungkan bertahun-tahun lamanya, saya memahami sebuah pemahaman kenapa Tuhan memilih kota Bethlehem. Karena ternyata ada yang tidak menyukai keberadaan Natal itu, saudara. Siapakah yang tidak menyukai keberadaan Natal itu dan tidak mengenaki Natal? Yang pertama, Herodes. Jadi ternyata saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang tidak menyukai keberadaan Natal itu adalah Herodes. Mengapa? Karena dia melihat Natal sebagai saingan. Ya, Herodes memandang keberadaan Natal di mana the Peacemaker Savior Jesus Christ adalah saingan bagi dia. Dan apa yang terjadi saudara, sehingga keberadaan Natal itu menjadi sesuatu yang bukan lagi damai sebenarnya bagi kota Bethlehem dan sekitarnya. Alkitab jelas sekali menjelaskan, ya, di dalam Matius 2 ayat yang ketiga sampai yang keenam, terjadi pembantaian di kota Bethlehem, sangat menyedihkan. Seharusnya damai Natal itu ada di kala itu, justru duka Natal di waktu keberadaan Natal itu terjadi, saudara. Itulah yang terjadi, saudara. Herodes menganggap Natal sebagai saingan. Saya rindu saudara, di bulan Natal ini, Natal tidak boleh menjadi saingan. Amin. Saingan pohon Natalnya yang paling bagus gitu kan, dekorasi yang paling mantap, itu kita nggak boleh, saudara. Biarlah momen Natal menjadi momen lebih baik kita merenungkan kehidupan kita dan Tuhan. Jangan seperti Herodes, saudara. Natal dibuat sebagai sebuah saingan, ya. Jadi momen Natal menjadi sesuatu yang tidak bagus. Natal menjadi kompetisi.
Tapi saya rindu Natal kali ini kita bukan lagi kompetisi, tapi kita berbagi dan sama-sama saling bersama dalam Natal yang indah ini, saudara. Yang kedua, ternyata saudara, next, para imam di Yerusalem, mereka memandang Natal dengan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Mereka melihat Natal sebagai bentuk dukungan, tempat di mana mempertimbangkan karir dan keberlangsungan, bisa juga kedudukan, sebab Herodes lah yang memberi mereka fasilitas. Ini bahaya, saudara. Kenapa kepada para gembala berita Natal itu? Ketika orang dari setiap momen-momen Natal khotbah, ya kan, saya mulai menggali firman Tuhan. Kenapa jadi imam-imam tidak dipilih untuk mendengar berita Natal? Mereka mendengar berita Natal dari orang Majus. Mereka bilang dari Bethlehem, tapi tidak ada satu para imam pun Bethlehem. Kenapa? Karena bagi para imam, saudara, kalau kita pelajari, ternyata Herodes itu dalam sejarahnya membangun Betamikdas yang kedua, atau Bait Allah yang kedua, dibangun dan didirikan. Setelah saya pelajari, Herodes ini dari daerah Idumea, Edom, dan ternyata saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bait suci yang kedua dibangun oleh Herodes itu sangat megah daripada bait suci yang pertama, dan dibangun begitu hebat. Kalau saudara pergi ke Israel, maka bisa pergi dan melihat ada di mana museum dan ada miniatur Betamikdas yang kedua, dan cukup megah, sangat bagus, sampai Yesus pernah berkata betapa indahnya lah bait suci ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemegahan yang luar biasa dibangun oleh Herodes itu didasari dengan, karena dia bukan orang Israel, dia raja yang dipilih oleh tentara atau pemerintahan Romawi menjadi raja. Nah, karena kedudukan itulah dia merasa ingin mengambil hati orang Israel. Dengan apa? Membangun bait suci yang sangat megah dan memberikan fasilitas yang luar biasa bagi para imam di sana. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, oleh karenanya ketika berita Natal hadir bagi para imam, tidak ada satupun imam yang pergi ke Bethlehem. Begitu sejarahnya. Ternyata ada hal-hal tadi, saudara, terkait dengan dukungan, terkait dengan karir, terkait dengan keberlangsungan, dan segala hal. Dan inilah yang menyebabkan, saudara, para imam tidak ada satupun yang pergi ke Bethlehem mencari Yesus yang lahir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sungguh sangat menyedihkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sehingga setiap kita semua harus benar-benar mengerti dan memahami panggilan dan tugas kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Saya percaya dan yakin ketika kita mendapat berita Natal ini, memahami kenapa para imam tidak pergi ke kota Bethlehem, karena ternyata dia pikir kalau dia pergi putus jabatan, saudara. Iya kan? Bisa diganti dari imam dan keimamatannya, karena fasilitas diberikan oleh Herodes. Ya, tapi belajar menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh tidak terkontaminasi dengan itu, saudara. Amin. Ya, jadi siapapun yang minta didoakan, kita doakan. Amin. Dan kalau ada visi Tuhan, kita bicara, karena saya percaya dan yakin visi itu membawa kepada kemenangan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita lebih baik berjalan dengan visi, tapi jangan berjalan dengan pikiran cuman mendukung, saudara. Haleluya. Karena kalau mendukung saja, kita rugi. Nanti kita seperti imam-imam yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena berpikir tentang segala hal yang memfasilitasi hidup mereka.
Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga, next. Ternyata penduduk Yerusalem, kalau saudara baca dalam Matius 2 ayat 3 sampai 6, seluruh kota Yerusalem gempar kehadiran daripada orang Majus. Berarti seluruh kota Yerusalem tahu bahwa Mesias lahir, Natal ada. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini penting. Kenapa tidak ada satupun orang Yerusalem berani keluar dari kota itu? Ya, penduduk Yerusalem itu saudara padatnya minta ampun, rumahnya rapat-rapat. Ya, maka ditulis dalam kitab Mazmur, Yerusalem yang dibangun dengan rapat-rapat. Jadi baru satu langkah, dua langkah sudah rumah orang lagi, saudara ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang saya sampaikan kenapa Yerusalem tidak ada yang pergi ke sana, karena mereka lebih takut kepada Herodes daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang pergi menyambut Natal, seluruh kota itu semua takut. Mereka tidak mau beranjak karena Herodes itu, kalau saudara baca sejarahnya, googling, saudara bisa cari di internet, pembunuh saudara, dan tidak main-main membantai orang. Saudara pernah dengar cerita juga keturunan Herodes selanjutnya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan. Ya, itu salah satu kejahatannya. Dia nggak peduli itu mau nabi, tetap dia minta di atas nampan, dan terjadi, saudara. Kejahatannya ada lagi yang tidak ditulis secara Alkitab, tapi saudara bisa cari dari referensi-referensi. Para arkeolog menulis bahwa kejahatan Herodes sangat jahat. Orang di Yerusalem takut untuk pergi. Tapi saya percaya dan yakin, kita percaya kita ada di zaman akhir dan tidak ada pembatasan di negara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi aneh saudara, setelah saya mempelajari jurnal-jurnal, kebetulan saya mengambil kuliah kembali doktoral di STTBI Jakarta. Dan saudara, setelah saya buka dan mempelajari bersama dengan teman-teman lainnya, kita menemukan ternyata Pentakosta globalis ya di seluruh dunia itu ternyata saudara, dari berbagai jurnal yang kami dapatkan, justru gereja-gereja di bawah tekanan mereka ibadah meluap-luap. Justru di daerah kita yang tidak ada tekanan, coba lihat, ibadahnya itu malas sekali saudara. Ya. Mereka beribadah dengan giat. Bahkan mereka rela mati, saudara. Ada beberapa yang ketemu di negara-negara yang komunis, dibantai, ketemu Alkitab, dibunuh. Tapi mereka tidak habis-habisnya untuk beribadah. Kita, saudara, Alkitab tak buang-buang, taruh saja, taruh di mana sembarang saja. Nanti hari Minggu baru cari itu Alkitab di mana, saudara. Oke, baik, kita next saja, tidak lama-lama. Bagaimana agar Natal bisa kita menjadi orang yang berkenan? Karena Alkitab bilang jelas sekali bahwa kemuliaan itu dapat hanya bagi Tuhan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Jadi bagaimana kita bisa menikmati, karena Natal di masa pertama tidak semua orang bisa menikmati karena hanya orang-orang berkenan. Yang pertama saudara, kemuliaan hanya bagi Allah. Herodes tidak menikmati Natal karena dia mencari kemuliaannya, tahtanya sendiri. Imam-imam tidak menikmati kemuliaan Tuhan, tidak menikmati damai maksud saya, karena mereka tidak mencari kemuliaan Tuhan. Dan seluruh kota Yerusalem juga demikian. Jadi yang pertama saudara, agar kita mendapat perkenanan Tuhan, yaitu kemuliaan harus bagi Allah. Yang kedua, bahwa agar kita menjadi orang-orang yang berkenan dari kontekstual firman Tuhan ini, yang kedua, bahwa damai sejahtera bagi yang berkenan artinya orang-orang yang terpilih. Jadi perkenanan Tuhan itu bicara tentang orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu Saudara. Next, coba kita lihat secara cepat. Maria dipilih karena apa? Karena rendah hati, siap menerima segala konsekuensi kehamilannya. Jadi hamilnya Maria tanpa suami dari Roh Kudus itu hukumannya hanya satu, dirajam dengan batu.
Tapi Maria rendah hati terima dan siap, aku ini hamba Allah. Kemudian next, yang kedua, orang-orang terpilih sehingga mendapatkan perkenan Tuhan yaitu Yusuf. Karena dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia tahu Maria telah mengandung, tapi dia tidak menceraikannya, melainkan diam-diam dia ingin menceraikannya. Sementara dia mempertimbangkannya, belum juga menceraikan. Disitulah dia mendapatkan petunjuk Tuhan dan visi Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka Yusuf saya sebut adalah seorang yang bertanggung jawab. Maka Tuhan membuat dia menjadi berkenan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, para gembala. Kenapa? Karena para gembala ini sederhana. Menurut referensi saudara, para gembala ini piara domba, menggembalakan domba. Dombanya bukan domba mereka. Ya, domba yang mereka gembalakan bukan domba mereka. Mereka hanya sebagai upahan untuk menjaga kawanan ternak. Kenapa Tuhan pilih mereka yang melihat paduan suara? Tadi saudara sudah lihat paduan suara yang luar biasa. Ya, langsung kayak berasa kita ada di sorga saudara ya. Mendengar suara puji-pujian paduan suara yang hebat tadi. Ya, dan saya percaya lebih hebat dari itu lagi ketika malaikat bernyanyi di kala kelahiran Yesus. Dan saya percaya dan yakin betapa pesona yang indah itu. Kenapa dipilih para gembala? Karena mereka ini orang yang hanya hidup untuk hari itu. Mereka gak mikir tentang hal yang lain. Mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Hidup mereka hanya fokus untuk penggembalaan. Kemudian yang keempat, saudara, orang Majus. Mengapa Tuhan pilih orang Majus? Nah, ini orang Majus ini saudara, awalnya mereka ingin membuktikan sisi keilmuannya dengan datang mengikuti bintang dan akhirnya menemukan keselamatan dan memilih jalan lain. Tema tahun lalu, memilih jalan lain setelah bertemu dengan Sang Mesias Juru Selamat. Jadi saudara, orang-orang yang Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa pilih ternyata adalah orang-orang yang hidup ya seperti tadi saudara. Tadinya dia ingin menimba ilmu, lalu Tuhan pakai dan Tuhan proses. Dan kita berdoa dan yakin saudara bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan pakai orang-orang yang luar biasa, orang-orang Majus untuk mengarahkan dunia ini sehingga dunia bisa kembali menjadi baik saudara. Dan inilah firman Tuhan hari ini, berita Natal. Mari kita menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang